tadi ada dua pertanyaan dari Pak Isma Wahyudin. Dia lebih menekankan seberapa besar peran Kementerian Agama bagi mengembangkan potensi dari guru-gurunya. Kemudian dari Ibu Fatima, seperti apa sih implementasi kurikulum cinta itu, Bapak? Kementerian Agama, seberapa besar porsi Kementerian Agama peduli terhadap kualitas guru? Karena itu adalah guru itu ibaratnya ujung tombak, Bapak Ibu ya. Ujung tombak pendidikan. Sebagus apapun konsep kurikulum, mulai kurikulum awal sampai hari ini yang terbaru, itu tidak akan tercapai kalau guru gagal implementasikan itu di dalam kelas. Sebagus apapun konsep, siapapun yang merumuskan kurikulum, tapi kalau guru tidak mampu interpretasi itu di dalam kelas, selesai, tidak akan berefek apa-apa. Nah, saya kira itu yang menjadi poinnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Isma Wahyudin. Nah, tadi Pak Isma mungkin sedikit curhat ya Bapak ya. Tapi intinya Bapak bahwa seberapa besar sih kepedulian Kementerian Agama terhadap potensi untuk meningkatkan potensi dari guru-guru di madrasah itu sendiri. Kepada Bapak kami persilahkan. Oh iya, oke baik. Nah, masih ada dari ibu-ibunya ini bagaimana ibu-ibu? Dari bapak-bapak sudah diwakili tadi. Ayo ibu-ibu, ini kesempatan langka loh. Kapan lagi beliau ada? Ya. Bagaimana? Oh. Oke, silakan Ibu Fatimah. Ya. Saya adalah salah satu guru dari Madrasah Aliyah Negeri Mantai, sama dengan Pak Isma Wahyudin tadi. Langsung saja barangkali yang ingin saya tanyakan di sini Pak, terkait dengan implementasi kurikulum cinta ini. Saya belum bisa meraba-raba seperti apa implementasinya ini kurikulum cinta. Apakah kurikulum cinta ini akan kita bubuhkan di dalam kurikulum merdeka? Penerapannya, implementasinya ini di kurikulum merdeka adalah terkait dengan nilai-nilai cinta dan spiritual yang akan kita bubuhkan ke dalamnya, atau seperti apa Pak? Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Fatimah. Jadi sekedar informasi mungkin tadi karena mengarah ke kurikulum, karena kebetulan beliau adalah wakamat kurikulum di Bantaeng Bapak. Nah, tadi ada dua pertanyaan dari Pak Isma Wahyudin. Dia lebih menekankan seberapa besar peran Kementerian Agama bagi mengembangkan potensi dari guru-gurunya. Kemudian dari Ibu Fatimah, seperti apa sih implementasi kurikulum cinta itu, Bapak? Dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab yang terakhir dulu, biar tidak terlalu lama. Jadi memang sekali lagi ini sebuah konsep yang masih kita godok, ya. Belum matang, belum final, tapi kita sudah bisa menangkap semangat yang ada di dalam kurikulum cinta ini. Tadi saya coba menjelaskan sedikit tentang dasar epistemologisnya seperti apa, bahwa disiplin ilmu kita ini ya mewarisi kebencian karena lahir dari atau masih mewarisi suasana batin karena konflik, ya, karena konflik termasuk perang salib. Itu memang luar biasa besar pengaruhnya dalam disiplin ilmu kita. Nanti kemudian kalau Bapak Ibu misalnya sudah dengan memahami epistemologi ini, kira-kira kemudian jika ada materi-materi dalam mata pelajaran apapun yang kita anggap ya masih mewarisi kebencian, ya, itu kita bisa minimalisir. Ya. Menteri Agama sering mengasih contoh gini, ya. Ini bukan untuk kemudian kita salah pahami, ya. Tetapi kalau memang dasarnya adalah kebencian,
Yaitu itu yang mau kita perbaiki. Jadi misalnya tidak banyak di antara kita atau ada di antara kita yang muslim misalnya, kalau tiba-tiba buka channel televisi, ada di situ misalnya mimbar agama Kristen. Kalau anak-anak kita lagi ada di situ, apa yang kita lakukan? Matikan atau pindah channel. Sebaliknya, yang non muslim, kalau lagi ada azan di televisi, juga melakukan hal yang sama. Ya. Kalau itu sikap itu didasari oleh kebencian, nah itu yang perlu kita ubah. Ya. Dan relatif, memang didasari oleh kebencian. Ya. Nah ini yang ingin kita ubah. Itu contoh sederhana saja betapa materi-materi yang ada dalam mata pelajaran apapun, kalau seandainya ada unsur-unsur kebencian di situ, ya, itu harus kita hapuskan, kita minimalisir. Ya. Jadi Menteri Agama sering menyampaikan begini, itu kok gimana ya? Al-Quran yang isinya atau bahkan seluruh kitab suci yang isinya mengajarkan kasih, mengajarkan cinta, tetapi implementasinya adalah kebencian di dalam diri kita. Nah, maka kemudian Menteri Agama sering menyampaikan Al-Quran itu kalau diperas, itu semua materinya ada dalam surah Al-Fatihah. Ya. Nah, surah Al-Fatihah itu kalau diperas lagi, intinya ada di Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini satu akar kata. Artinya apa? Kasih, cinta. Artinya Islam itu atau agama lainnya pun itu adalah cinta. Kita sedang bukan mengacaukan atau mencampur adukan ajaran agama, tidak. Kita sedang meneguhkan bahwa ajaran Islam itu atau ajaran agama kita itu intinya adalah cinta. Makanya kemudian di breakdown, dielaborasi, nanti ada cinta pada Tuhan yang sudah banyak dalam kurikulum Merdeka sekalipun sudah ada. Tapi yang mungkin akan menjadi salah satu titik tekannya adalah cinta pada lingkungan sekitar kita. Nah, itu juga nanti akan menjadi salah satu titik tekan dalam kurikulum cinta. Ya. Betul, saya setuju. Karena belum ada pelatihan terkait dengan kurikulum cinta ini, kita masih bingung. Semua masih bingung. Ya, ini masih piloting, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengadakan semacam uji publik tentang kurikulum cinta ini sebanyak 4 kali atau 5 kali kalau nggak salah. Kebetulan ini yang diberi tugas khusus oleh Menteri Agama untuk mendesain kurikulum cinta ini secara implementatif, ya, adalah Direktur KSKK Madrasah, ya, Bu Profesor Nyayu Khadijah. Ya. Dan sudah desainnya sudah ada, sudah uji publik. Ya. Setelah uji publik pertama kita perbaiki, kedua kita perbaiki, ketiga kita perbaiki, keempat kita perbaiki. Nah sekarang kita coba implementasikan di 12 madrasah seluruh Indonesia. Nah kita mau lihat nih pilotingnya akan seperti apa, dan kemudian mungkin kita akan siap. Artinya sebelum siap kita implementasikan pasti akan banyak sosialisasi. Ya, Bu Nyayu sendiri, Direktur KSKK itu baru kemarin itu hari Rabu berbicara secara publik tentang kurikulum cinta. Karena memang bahkan dia katakan saya belum berani bicara atau sosialisasi tentang kurikulum cinta karena memang kita sedang godok. Ya, jadi Menteri Agama baru bekerja 6 bulan kurang lebih. Ya, jadi juga jangan berharap sudah matang. Baru 6 bulan ini kurang lebih. Atau kurikulum cintanya sendiri baru kita godok 3-4 bulan. Dan ini juga sudah terlalu cepat. Kalau mau melihat sebuah implementasi program secara nasional, 3-4 bulan disiapkan, apalagi sifatnya instansi kurikulum, itu terlalu cepat. Tapi ini sudah berjalan dan sudah diapresiasi oleh Menteri Agama. Dan di awal-awal selain pada Direktur KSKK juga minta kepada bimas-bimas agama lain, ya, yang mengelola pendidikan agama, pendidikan keagamaan, untuk juga mendesain karakter-karakter khusus tentang kurikulum cinta di agama masing-masing. Jadi tidak hanya Islam, tapi juga agama-agama lain.
Tapi jangankan pendidikan keagamaan, dalam pertemuan kemarin itu ya tadi itu sekolah-sekolah cemburu, minta supaya karena sudah merasakan vibe-nya itu atau sudah merasakan auranya kurikulum cinta itu insya Allah positif untuk pengembangan pendidikan kita. Jadi mereka minta, ya. Nah, saya tahu sekali lagi saya paham masih abstrak, ibu-ibu, bapak-bapak akan masih banyak berpikir. Bahkan saya mengundang bapak ibu kira-kira ada masukan tentang kurikulum cinta, silakan ditulis ya dan diusulkan dan insya Allah bisa kita kaji bersama. Kemudian pertanyaan yang pertama tentang peningkatan SDM guru. Iya, kita beruntung sebenarnya di Kementerian Agama, ya termasuk juga di Dasmen. Kalau di Dasmen itu memang levelnya di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kita di Kementerian Agama di levelnya di eselon 2 ada Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan. Sekarang itu Dr. Tobib Al-Azhar, ya. Nah, yang paling standar untuk peningkatan kapasitas guru adalah capacity building yang reguler untuk guru-guru, ya. Baik itu sifatnya langsung terkait dengan disiplin yang diampu masing-masing guru atau sifatnya umum seperti pengetahuan bahasa. Jadi setiap kali kita dapat kesempatan, bahkan kita juga mengusulkan ya peningkatan kapasitas guru kepada pihak-pihak lain, karena kita juga tidak bisa membiayai sendiri program yang kita sedang canangkan. Jadi kita bekerja sama meminta bahkan kepada pemerintah Australia misalnya, ya sekarang lagi ada program apa istilahnya inklusi misalnya, ya ini peningkatan kapasitas guru juga supaya atau sekolah supaya bisa menerima atau membentuk guru yang siap menemani, membimbing siswa yang punya kekurangan-kekurangan tertentu, ya baik itu sifatnya yang kita sebutnya orang dengan disabilitas, ya ini belum semua madrasah juga mendapatkan kesempatan ini, ya. Nah, kita ada program dengan Australia juga peningkatan kemampuan bahasa Inggris guru, ya. Mungkin juga belum sampai ke lain, ya. Nah, jadi akan sangat banyak, insya Allah bentuk-bentuk standar capacity building atau peningkatan kapasitas guru, ya di seluruh madrasah di Indonesia. Ya, memang kadang-kadang sekali lagi harus berbesar hati, berbagi, ya. Kira-kira tahun ini dari Bantaeng siapa, berapa orang, dan kemudian tahun berikutnya siapa dan berapa orang, kesempatan lainnya siapa lagi. Kita akan coba seperti itu. Tetapi satu hal yang saya sedang sedang paksakan, ya, mumpung lagi sebagai staf khusus bisa maksa-maksa sedikit, adalah membangkitkan semangat guru, ya, baik itu secara institusional tersupport atau terdukung oleh kementerian ataupun madrasah, ya, untuk selalu mengambil level pendidikan lebih tinggi, ya. Jadi kesempatan belajar S2 dan S3, ya, itu kita mau berikan seluas-luasnya kepada guru, baik dengan beasiswa atau dengan kemampuannya sendiri, karena sekali lagi tidak semuanya bisa kita tangkap. Yang saya ingin tekankan di situ adalah jangan sampai ada aturan-aturan yang kemudian merugikan guru yang sedang kuliah S2 atau S3. Saya kebetulan belajar karena sebelum jadi staf khusus mengelola pendidikan di Masjid Istiqlal. Di Istiqlal itu ada playgroup, ada taman bermain, ada TK, ada sanawiyah, ada ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Jumlah siswanya 1.100 orang, kurang lebih, ya. Saya masuk pertama kali karena saya kepala bidang pendidikan dan pelatihan di Istiqlal waktu itu. Masuk pertama kali saya melihat ada aturan yang merugikan guru yang sedang berusaha mendapatkan kesempatan sekolah lebih tinggi, ya. Guru
guru yang minta izin untuk sekolah itu ada yang harus membayar denda kembali, membayar ulang gaji yang sudah diberikan karena mau belajar S2. Ya. Bahkan ada yang tadi itu yang paling berat harus membayar ulang, ya. Apalagi hukuman disiplin lainnya. Itu saya rombak. Saya bilang kita justru bersyukur, apalagi tanpa beasiswa dari Istiqlal, ya, kepada guru yang mau sekolah, ya. Justru harus diberikan jalan guru yang mau sekolah, mau mengambil pelatihan dimanapun, apalagi ya sekali lagi bukan dengan biaya yang kita keluarkan misalnya. Ya. Jadi kalau ada yang minta izin sekolah harus diberi, tidak boleh ditahan-tahan. Yang pertama itu adalah hak masing-masing orang untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Yang kedua, kalau dia selesai S2 atau S3 misalnya, itu pasti manfaatnya kembali ke madrasah, tidak mungkin kemana-mana, ya kan? Tidak mungkin kemana-mana. Ya meskipun saya juga sampaikan pengelola, ya, memang beda sistemnya kalau dengan sistem ASN. Ya, kalau di swasta itu ya harus seperti perusahaan, siap mencari SDM ketika ada guru misalnya yang kemudian karena nasib yang lebih baik itu mencari kesempatan di tempat lain, artinya meninggalkan kerja gurunya di Istiqlal dalam hal ini. Nah itu juga ada aturan di Istiqlal, yang mau keluar meninggalkan pekerjaannya harus bayar denda. Saya bilang ini apa? Ya, orang mau mencari nasib yang lebih baik, tapi kemudian ditahan-tahan atau didenda sedemikian rupa. Ya, padahal hak setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Nah, jadi saya akan dorong di Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Pendidikan agar tidak ada lagi aturan-aturan yang meminimalisir kesempatan guru untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Kalau perlu kita punya duit, kita sekolahin ke guru-guru. Ya tentu diatur ya, jangan sampai misalnya tahun ini semua guru sanawiyah disekolahin, kan nggak ada yang ngajar, ya kan? Ya harus diatur tentu saja. Nah, tetapi saya mencoba mendorong sekarang ini agar guru-guru diberikan kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Ya. Bersyukur kita kalau guru-guru bisa punya uang sendiri atau dapat sponsor dari mana untuk belajar, untuk S2 atau S3. Jangan malah dihalang-halangi, ya. Jangan malah izinnya dihambat, ya. Jangan malah dihukum misalnya hanya karena orang mau pergi sekolah. Ya, sekali lagi dia akan kembali dan kemudian memberikan kualitas yang lebih baik dengan kita semua. Ya. Ini memang ada masalah, misalnya kadang-kadang termasuk di perguruan tinggi, guru besarnya seseorang dihalang-halangi supaya dia tidak mengajukan diri jadi rektor tahun depan misalnya. Ya, itu persepsi yang juga salah. Nah, termasuk kita di madrasah, jangan sampai ada camat atau siapapun yang merasa akan disaingi kalau misalnya ada guru lainnya punya S2 atau punya S3. Ya, kita justru bersyukur kalau ada bawahan kita, teman kita yang bisa sekolah, sementara kita sendiri masih tertahan karena urusan birokrasi, administrasi dan sebagainya. Ya, jadi itu, insya Allah kita akan dorong, kita akan jaga ini biar guru-guru yang memang salah satu prasyarat kemajuan pendidikan adalah kualitas guru yang bagus. Dan itulah alasan mengapa kita punya Direktorat GTK di Kementerian Agama untuk memperhatikan nasib dan kualitas guru kita di seluruh madrasah di Indonesia. Nah ini tentu masih banyak kekurangannya, tapi saya akan dorong dengan segala hak dan kekuatan yang bisa saya gunakan agar tidak ada lagi aturan-aturan birokrasi ya yang mengungkung kesempatan guru untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan kemudian insya Allah bisa memberikan harapan yang lebih baik termasuk kesejahteraan finansialnya kepada guru-guru jika sudah memiliki level pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Saya rasa kita sepakat ya bahwa tadi Bapak sudah memberikan kita harapan untuk memberikan kita semangat agar kita bisa lebih semangat lagi
potensi kita. Mohon maaf saya Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, jadi cukup 2 pertanyaan saya. Saya paham bahwa banyak Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi ya kembali kita dibatasi oleh waktu. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung sesi workshop ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas semangat dan partisipasinya. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa mendukung bagaimana implementasi kurikulum cinta dan moderasi beragama itu di instansi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kini workshop telah usai, maka tiba saatnya saya Eka Sasmita pamit undur diri. Jika ada salah kata dan laku, mohon maaf dari hati nurani. Terima kasih atas waktu dan ilmu. Semoga bertemu di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dan Ibu silakan berdiri untuk mendaftar. Semua berdiri. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah.